ini dia Survivors. Setelah Autorizada sudah disampaikan oleh Camilota, kita sudah masuk ke Kalahari. Masih di FWS Global Finals. Brazil, knockout stage. Nih udah masuk game keempat. Pesawat tadi dari Confi menuju ke arah Foundation. Masih default semuanya. EVOS ambil command post karena dia sukses kemarin bikin God of War nggak main ke Brazil. Benar. Jadi akhirnya dia dapetin mutlak command post. Yang perlu diingat, command post juga sebenarnya dulu adalah drop zone dari Buriram United. Buriram United. Iya kan? Ya, mereka sempat bermain di sana tapi kesulitan. Benar. Untuk menghadapi wave yang selalu datang ke bagian dari command post. Ya. Apalagi kalau kita ngomongin command postnya perang, itu semua penjuru mata angin bakal kedatangan tamu-tamu baru tuh, Pak. Betul. Namun kita bisa lihat sekarang. Ini dia. Seperti yang gue bilang, looting bentar refinery, datang ke Foundation, bakal berperang. Bertemu kali ini dengan teman-teman dari CLG. Tapi baru satu dude saja yang dikirim, berhasil revive kembali. Bakal follow up niatnya Razor, follow up. Tapi harus jatuh knockdown. Berhasil di pick off oleh lawannya dari CLG juga. Gak boleh lengah. Anak-anak dari RRQ, kalau enggak mereka bakal kecolongan untuk kedua kalinya. Dan Razor masih punya peluang banget sebenarnya untuk ditolong karena Maal di sini sebenarnya masih bisa memberikan upaya cover yang maksimal sekali. Setidaknya untuk memberikan tembakan-tembakan peringatan agar dari anak-anak CLG-nya mundur nih Pak. Ya, dan kita bisa ngeliat gimana seperti yang kita mention di pre-game, RRQ butuh banget untuk secure bagian atas mereka. Dan kali ini coba mereka lakukan di mana ada teman-teman dari CLG juga yang sudah mulai terlihat. Tapi kalau kita lihat ke bagian atas dari Bayfront, ini tidak terelakkan lagi nampaknya. Wah, Mr. Hal ini player lama ya? Iya, player lama. Dan Domin dari depanan. Nah, coba tarik dulu ke kanan, pinter banget dia mencoba mencari player Hua yang udah terprediksi bakal gerak ke arah kanan. Satu udah dapet info, ada di kanan yaitu Poppy. Tapi di kiri perlebaran sayap dari Was sebenarnya juga gak kalah bagus nih. Ya. Kalau sampai Hua ke bait, ini fatal banget untuk Hua. Tapi Domin bakal coba menggunakan Max 7-nya dan mengandalkan Max 7-nya gak bakal membiarkan anak-anak dari Hua Esports mengambil vending machine. Nah, lagi ditungguin, lagi digocek aja. Itu dia agak gak respect, gak pegang senjata membuat Domin harus nice banget. Bisa di revive cepat mungkin oleh Mr. Ali. Tapi Mr. Ali juga harus jatuh knockdown di tangan seorang Death. Dan Koja datang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Berhasil mendapatkan Death kali ini. Dan udah terlihat ada Koja yang nice masih bisa banget. mendapatkan satu playernya lagi dari Was. Membuat Big Boss harus jatuh di sana. Ini sisa Kyong dan Nems yang bakal manfaatin momentum ini untuk mendapatkan pundi-pundi selanjutnya sambil menunggu reaksi dari Hua Esports kali ini. Masih di titik magazine terakhir Nems maksimalkan dan Nems berhasil dapetin Poppy dan juga Leon Mo di sana dari Was membuat Bigetron Delta sudah mengkoleksi 4 poin eliminasi dan membubarkan perang antara Hua Esports dan juga Was. Gue suka banget ya gimana Bigetron Delta ini bisa tahu semua titik didi di bagian early game khususnya menit ke-3 sampai ke-5 dan mereka coba upayain hal tersebut just in case mereka nggak bisa masuk late game, at least mereka punya 5 sampai 6 poin eliminasi dan itu udah lebih dari cukup gitu. Dan kali ini tembakan dari seorang Ray menuju ke arah Bigetron Delta yang dimana pada akhirnya kedua tim bakal coba untuk hold the ground dan coba cari jalan keluar dari situasi yang tidak mengenakan kali ini dan bakal dikomit tampaknya. Ya, ini bakal dikomit sih sana EVOS Divine mengingat emang biasanya yang mainin momentum untuk di Bayfront itu emang Bigetron, tapi EVOS harus hati-hati. Tadi ada momen bisa kecolongan dari anak-anak Bigetron, tapi kita lihat pindah POV lagi, artinya pindah tim yang berperang lagi. Twisted Mind yang punya area foundation gak ada, dia bakal ambil juga kesempatan The Mesh. Dan lo lihat gimana Ray nyaris saja dalam bahaya sambil berusaha merecover darahnya kembali berempat tanpa harus merevive satu pun. Membuat EVOS Divine lumayan mutlak bisa stay lebih lama lagi di Bayfront, Pak. Ya, tadi kalau misalkan seorang Keongnya punya SMG dan bukan double barrel aja itu bakal jadi hal yang berbeda ya. Orang yang lagi pakai satu grapple gun itu udah pasti bakal terkena knockdown tuh. Tapi sayang ya memang punya double barrel yang dimana posisi dan juga angle untuk dapetin lawannya itu nggak memungkinkan banget. Bukan nggak memungkin, bisa aja 1-2 hit tapi nggak bakal langsung knock gitu. Ya benar. Itu tapi udah enough banget sih. Ya. Kayak itu udah sebagai sign untuk Bigetron gak usah lanjut ke Bayfront lagi. Benar. Tambah kayak apa yang Bigetron mau tuh udah checklist lah. Kayak Benar. mancing orang-orang sekitar Bayfrontnya tuh ketarik ke Bayfront, habis itu dia gerak ke tempat yang lain. Benar. Ya kan? Karena kan itu juga yang kayak mereka dapatkan konklusinya ketika melawan tim Falcons di Bayfront, Pak.
Yes, dan pada akhirnya juga mereka coba nge-clear bagian sekitarnya. Mereka tahu yang dari arah shrine udah selesai, di bagian mereka di Council Hall udah aman, tinggal menentukan bergerak lewat arah mana gitu aja. Benar. Dan nah, ini dia RRQ. Hati-hati Dudes. Walaupun udah terlihat dalam pantauan seorang Maal, tapi gak ada yang tahu tiba-tiba grenade connect ke arah Dudes. Bahaya juga karena Dudes baru aja di revive nih. Jadi masih agak compang-camping. Gak memungkinkan banget untuk dia bertahan lebih lama lagi. Ini dia dua penggawa lanjutan dari RRQ bakal datang. Menuju ke arah Reta Esports. Reta Esports agak respect, langsung narik diri mereka. Agak takut. mau ambil resiko nampaknya Bung Skyla. Ya, dan ini juga keputusan yang cukup baik mengingat mereka nggak bisa dapetin angle seutuhnya tentang teman-teman dari RRQ sendiri. Dan pada akhirnya Dudes berhasil dijemput oleh kawanannya. Coba untuk mengambil mungkin bagian dari tengah Arsenal. Tapi kali ini ada hujan peluru yang dirasakan oleh Bigetron Delta. Akan ditumbatkan kali ini. Dan pada akhirnya Keong hanya menyisakan diri dia sendiri untuk kembali menuju ke arah rumah mereka. Ya ini simply menurut gua kayak yang gue bilang tadi, ketika yang punya foundation gak ada, Twisted Mind enak banget bisa abuse foundationnya, yang mana biasanya Twisted Mind cuma stay di the maze, habis itu mantau ke dekat refinery dan dia gak berani ambil resiko untuk main di atas. Sekarang dia jadi punya kesempatan untuk even bukan cuma ke foundation tapi ke arah Oldhampton, yang mana Bigetron harusnya juga sebenarnya sadar hal tersebut Pak, karena kan ini pergerakan zonanya ternyata condong ke sini, ya kan? Punya gak sih sebenarnya kesempatan dari Twisted Mind untuk stay aja di The Mix? Punya banget. Punya banget. Tapi karena dia tahu ada beberapa titik didih yang terjadi di bagian foundation, mereka juga coba untuk nge-clear dulu. Ini juga bakal menjadi opsi di mana mereka dari Oldhampton coba ngecek untuk beberapa orang, kalau udah aman mereka bisa balik lagi The Maze gitu. Dan aman anyway The Maze ya. Karena gak ada yang gerak searah jarum jam gitu ya kan, menuju ke arah The Maze. So, that's all Bigetron, pelajaran yang bisa harusnya mereka petik untuk di kalah hari selanjutnya di knockout stage mereka. Karena itu lumayan krusial ya. Ini yang harus dicatat adalah Falcons tuh gak main hari ini gitu ya kan. Kalau Falcons atau salah satu dari kayak big talent teamsnya itu gak main, itu harusnya jadi peluang untuk Indonesia gain point lebih banyak. Benar. Ya kan? Ya. Tapi memang karena memang Falcon yang pertama gak main, dari Bigetron Delta sebenarnya cukup maksimal, tapi yang lainnya nih kayak EVOS sama teman-teman dari RRQ juga masih belum terlalu maksimal. Walaupun gue bilang, emang Bigetron itu bagus gak Bang? Ya bagus. Tapi jelek gak Bang? Jelek juga. Jadi sebenarnya nilainya masih 7 lah. Mereka setidaknya yang gue lihat sign mereka itu bisa berantem itu dulu. Iya gitu. betul. Jadi kayak mental mereka berantem ada banget. Benar. Gitu ya kan? Walaupun emang agak cacing-cacing naga-naga juga gitu ya. Agak ngeri-ngeri sedap ya. Benar. Tapi kita lihat seperti yang udah gue bayangin, nih refinery dilepas ke foundation, abis itu bingung masuk refinery-nya lagi gimana. Untungnya bumi masih berputar, bukan. Untungnya mereka masih di dalam zona selanjutnya teman-teman. Jadi masih oke banget, dan kebetulan juga si Twisted Mind-nya tuh udah gak bakal balik ke foundation lagi. Ini Twisted Mind sekarang pasti lagi, nah itu kan ada Dinokular, harusnya ini antara Dinokular RRQ atau Twisted Mind untuk gerak ke The Maze lagi ya. Yes, ini mereka bakal coba untuk ambil bagian sana, tapi mereka juga harusnya tahu nih di The Maze kalau ada lawan kira-kira siapa yang mereka harus hadapin gitu. Karena bukan sekali dua kali RRQ ketemu Twisted Mind di bagian sini dan kalah juga berkali-kali gitu loh. Benar, ini mah udah hari-hari mereka di SEA gitu ya kan. Ketemu Twisted Mind lagi di sekitar situ, dan Buriram just being Buriram nih. Bawah. Ya kan, santuy dari arah Stone Ridge. Di arah desapnya nggak ada berantem, ya udah dia dapat free access ke arah Mammoth. Benar. Abis itu udah tinggal ketemu orang di The Maze aja nih, di ujung The Maze ya kan. Nah, dan kali ini dari RRQ dan Liga Twisted Mind-nya mereka udah satu sama lain mengetahui posisi lawan, ya harusnya Sming-nya juga udah stay di sana. Ternyata belum. Masih belum. Gue rasa dari Twisted Mind mereka masih nggak tahu kalau di bawah ada RRQ sih. Ya. Karena angle mereka bukan yang plek langsung ke kanan gitu. Ya, tapi angle si Sming harusnya dia tahu di ketutupan, Pak. Di bagian kiri tadi itu kayak ada EVOS. Oh ya, bukan RRQ ya. Iya. Yang EVOS-nya harusnya kerender tadi. Benar. Antara Sming atau si ini nih, si Diamond nih tadi. Karena Diamond di tempat yang paling kiri tadi kan. Kelihatan si EVOS-nya. Nah, gue penasaran ini zonanya bouncing mana. Oh wow. See? Sekarang Twisted Mind punya banget favor untuk milih musuh buat berantem duluan. Abis itu mereka main pasif lagi. Ya, RRQ juga harus nentuin pilihan mereka cepat. Either mereka mau stay di sana untuk defense, atau mereka mau ngehajar Twisted Mind duluan sebelum yang lain join to fight gitu. Betul. Nah ini yang jadi seru adalah BTR pilihan opsi dia untuk
jalan ke zona selanjutnya tuh cuma lewat refinery. Karena kalau lewat comment post chaos banget tuh. Buriram masih nggak jauh dari comment post soalnya. Ya, Buriram masih ada di sekitaran sana, tapi penumpukan ini cenderung dari bagian refinery harusnya ya. Iya, makanya pergerakannya. PR, BTR Iya, lewat PR. sini. Benar. Wah, gila sih. SCCP-nya juga lagi kelihatannya baik-baik aja nih. Ya kan, gara-gara tadi di early dapetin momen. Nah, Reta juga udah saling kontak lawan Hua Esports kali ini. Hua sih udah compang-camping ya harusnya. Ini udah kehilangan satu orang kayak gini, udah nggak ada kesempatan. Oh, masih, tapi kayaknya nggak dibiarin sama Reta harusnya. Apalagi di atas juga ada Fluxo tuh. Ya. Apalagi di sebelah belakang mereka juga udah ada teman-teman dari Buriram United. Ini sebenarnya kondisi papan kiri masih cukup aman nih semua tim-timnya nih. Benar. Papan kiri ya. Papan Tapi yang kiri. papan kanan ini bakal menjadi pembuktian mereka juga di game kali ini. Tapi Fluxo gue suka banget pergerakan mereka, bijak banget. Udah tipikal Brazil banget lah. Ya. Kalau ada unnecessary fight ya nggak usah fight gitu. Betul. Dihindarin ya hindarin aja gitu. Nah. Tapi poin eliminasi mereka sebenarnya masih 0 juga sih. Iya, ini sama kayak game pertama. Fluxo benar-benar menghindari semua kemungkinan fight mereka, terutama di 10 menit pertama gitu ya kan. Dan wah, ini emang SCCP-nya juga lumayan ngotot kali ini setelah tadi lumayan dingototin sama Fluxo di Alpine. Oke, Wow. udah dibuka tapi salah alamat Stevie-nya. Langsung menuju ke MT7. Cukup krusial MT7 membuat SCCP atau Corinthians berhasil dapetin momentum melawan Fluxo. Tapi kita lihat sekarang Abai dalam bahaya. Sudah jatuh knockdown. Mahal. Ternyata masih bisa dapetin satu. Dan juga dua. Dot dengan grenade-nya. Bagus banget. Berhasil melawan. Memberikan perlawanan. Tapi nggak bisa lama-lama lagi. Harus saling cover dong. Mahal. Waktunya keluar. Karena sekarang juga udah ada Evos Divine yang bakal coba join the fight melawan RRQ. Dan juga teman-teman dari CLG. Oh my god. Dot masih bisa dapetin satu. Setidaknya CLG udah harus kandas peringkat 10. Tapi kali ini lawan mereka adalah Evos Divine. Udah gak bisa ketunda lagi. RRQ dan 5 poin eliminasinya. Mereka harus lawan Evos Divine sekarang juga sebelum mereka kandas. Karena zona juga saat lagi akan habis. Kita bisa lihat gimana Dude juga masih memiliki kesempatan untuk melemparkan frag grenade dan juga explosive weapon-nya. Dude, coba medikasi dulu. Ah, itu dia masih ada Ray ternyata yang berhasil dapetin seorang Dude. Sekarang sisa Mahal sama Razor aja. Dan Razor udah terpojok banget situasinya. RRQ gak punya banyak opsi dan at this point ini Evos Divine harus bisa menangin momennya melawan RRQ Kazu. RRQ Kazu sulit banget. That's all. RRQ Kazu harus post di peringkat ke-9 dan Evos Divine 7 poin eliminasi sekarang Bung Sky. Gila, tadi sebenarnya RRQ udah solid banget gimana Iya. mereka defend kompon yang udah mereka milikin dari satu wave pertama yang datang mereka berhasil handle, tapi EVOS masuk di momentum yang menurut gua mahal banget. Iya. Dibuka dengan seorang Abax dan juga Bara yang maju ke bagian depan menyulitkan seorang Dudes, bahkan 2 peluru dari M79 seorang Dudes tidak menghasilkan apapun. Itu yang membuat EVOS Divine semudah itu untuk menang. Iya. Dan kalau tadi kondisinya M79 dari Dudes bisa connect ke arah 2 orang dari EVOS, ini EVOS gue yakin gak bakal semuanya masuk ke sini. Ya. Pasti ada yang bergerak ke arah kiri dan ujungnya ketemu sama teman-teman dari Twisted Mind gitu. Betul. Itu gue sepakat sih. Dua peluru pelontar terakhirnya nggak gitu maksimal aja gitu ya. Benar. Dan kalau misalkan kena, itu Evos pasti compang-camping. Ya. Kepisah ditambah dia udah nggak lengkap 4 orang. Benar. Ya kan karena sekarang udah bukan waktunya buat revive-an nih. Ini udah menit 14 men. Dan sekarang lu lihat even Buriram United aja ini lagi mengusahakan sesuatu untuk semata-mata bisa selamat. Even yang tadi sempat digenggam sama Buriram United aja bisa ngidupin lagi tuh. Benar. Ya kan Was bisa hidupin lagi satu squad utuh. Dan sekarang giliran Buriram United mendapatkan api yang lumayan panas dari Red Esports. Skylar juga udah kirimkan Riptide Rhythm dan juga 1, 2, 4 Trail of Battle. Agak fatal untuk Buriram United. Apakah Buriram United sanggup melewati momentum ini? Karena bukan cuman Red Esports tapi Twisted Mind juga udah dalam jangkauan tembak mereka menuju ke arah Buriram United. Nah, Diamond berhasil dapetin Mr. Ali. Juga. Dan kita bisa lihat gimana Dilam jatuh di tangan anak-anak Red Esports. Carlos nice banget berhasil dapetin satu orang dari Buriram United, menghentikan sejenak tempo permainan The Buriram United. Setengah darah dari Get High dan Wasada juga udah hilang. Tapi mereka masih bisa memiliki peluang untuk selangkah lebih dekat untuk bergerak ke sisi kanan. Yang mana di sisi kanan juga udah ada Bigetron Delta. Tapi kita bisa lihat gimana Twisted Mind juga bakal mainin momentum ini. Masuk ke inti fight.
Udah ada Juna. Lagi-lagi presisi aimnya luar biasa sekali. Kirim Riptide right up. Menuju ke arah Fluxo. Agak berbahaya. Banyak lemparan frag menuju ke Buriram. Buriram terpojokan. EVOS Divine Ray dan juga Abbas berhasil dapetin player lagi. Dari arah Fluxo membuat mereka berhasil dapetin 8 poin eliminasi. Dan Twisted Mind juga lumayan kocar-kacir. Masih tatak-tatakin sama Reta Esports kali ini. Membuat mereka juga sedikit terbungkam. Gak bisa banyak ambil keuntungan. Oh my god, get high. Masih berhasil dapetin Hugh dari Brazil. Sisa EVOS Divine kali ini akan melawan Hua Esports harusnya bakal menjadi target korban selanjutnya dari EVOS Divine. Tapi Bara sayang sekali ditangkap oleh seorang Juna. Selain Fluxor kandas peringkat ke-6, 5 tim tersisa, Abax jatuh knockdown. Sayang banget membuat EVOS Divine kehilangan favor mereka untuk lebih kuat lagi. Tapi tenang, masih ada player EVOS Divine yang lain dan mereka masih solid, masih 4. Dapat lagi ternyata dari Reta yang sangat merepotkan ke arah Aimgat. Aimgat harus segera di-revive kembali, berhasil sukses revive. Buriram United udah lumayan terpojok, tapi EVOS Divine ini masih bisa. Mereka masih bisa kecolongan. Begitu juga dengan Hua dan juga Twisted Mind kali ini. Apalagi ini fokus dari Buriram United sekarang lagi ganti ke arah sebelah kiri. Oh my god, gue deg-degan banget. Kayak lu bisa lihat, Reta juga bisa banget mainin momentum ini. Hua juga. Tuh, sekarang zonanya bakal jalan. Reta harus mainin momentumnya. Riptide Reta menuju ke arah EVOS Divine. Dan sekarang dibalas sama EVOS Divine. Tapi masih ditungguin. Dan Twisted Mind sekarang bakal menjadi bulan-bulanan sesaat lagi. Karena Reta juga udah semakin dekat menuju ke arah teman-teman dari Twisted Mind. Bersama dengan Buriram United bakal bertemu dengan Hua Esports kali ini 3-3 dan oh my god, Taipan dan juga masalah di sana berhasil player dari Reta Esports membuat EVOS Divine dapetin keuntungan kali ini 11 poin eliminasi udah dikantongi dari EVOS Divine Abbas dan juga Ray berhasil dapetin satu lagi. Sekarang semakin menggila EVOS Divine mendapatkan keuntungan karena ganti fokus dari Twisted Mind membuat mereka dapetin favor ini untuk menghabisi Buriram United dan juga Hua Esports kali ini. Tapi Bara jatuh knockdown, sisa Aimgat gak boleh kecolongan. Satu player terakhir aja nih dari Hua, dia nutup malah membuat winning condition dari EVOS Divine jadi hilang lagi. Sekarang malah Twisted Mind yang malah jadi punya lagi favor untuk berhasil mendapatkan Boya. This is it, Twisted Mind. Overheat yang terjadi di antara teman-teman dari EVOS Divine membuat mereka kehilangan grip mereka untuk mendapatkan Buya di game barusan. Lu bisa ngeliat gimana mereka mulai tidak terkonsep ketika pecah fight antara teman-teman dari Hua dan juga Buriram United yang ada di depan mereka. Mereka fokusnya udah nge-end siapapun yang ada di depan mereka sehingga mereka melepaskan satu genggaman mereka akan Buya yang ada di depan mata sebenarnya. 2 orang ke arah kiri, 2 orang ke arah kanan, 1 orang ke pick off. Pada akhirnya semuanya nggak fokus ke arah satu tujuan. Benar. Dan hal tersebut yang membuat mereka menjadi sedikit scatter dari satu sama lain dan pada akhirnya nggak bisa melakukan backup. Beda seperti ketika mereka coba melakukan pertahanan di bagian dari sisi tebing sebelumnya. Bener. Itu semuanya stick together, solid banget, saling revive dan pada akhirnya bisa stay 4 orang walaupun udah di knockdown satu persatu gitu. Iya. Mereka lose the grip banget barusan. Padahal kayak the way mereka tadi ditatakin di arah bukit terus gerak ke monster truck aja itu udah something miracle happens gitu. Tapi nggak bisa mereka keep gitu karena mereka ngerasa itu semuanya pecah perang dengan squad yang beda-beda. Yang mana ternyata Twisted Mind masih lengkap gitu ya. Sebenarnya mereka bisa mainin perannya Twisted Mind juga. Mereka di balik sini aja udah. Biarin yang lain perang. Mereka strafing dikit-dikit gitu sampai akhirnya udah rata yang di tengah-tengahnya Twisted Mind fight sama mereka 4 lawan 4 gitu. Yes, dan kita akan saksikan quick interview dari Brasil. Silakan. Dos times tailandeses. 2 buias para Buriram e agora 1 buiazinho para Twisted Minds. A gente vai trocar uma ideia aqui com o Diamond, que foi justamente o MVP lá da Ásia na grande final deles. Okay, thank you so much for being here. Would you like to start, please? Yes, thank you, Carol. So first, congratulations to Twisted Mind for having your first Booyah in our first day. So Diamond, I would like to ask you, how do you feel about other teams and especially the Brazilian teams? รู้สึกยังไงกับทีมอื่นที่มาแข่งในวันนี้โดยเฉพาะทีมบราซิลคะ ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับก็เฉยๆครับมันไม่ต้องรู้สึกอะไร I don't have much feeling for any team, like just keep focusing on my game. Tá bom. Ela perguntou como é que ele se sente em relação aos outros times, especialmente os times brasileiros. Ele falou assim que não sente nada a respeito dos outros times. Ele só tá realmente focado no jogo dele e do time dele. Pra mim, tá escondendo o jogo, família. Okay, so do you think have you as the MVP in FFWS, Sia, do you think makes the team more feared and more strong? เพราะว่าเราได้ MVP จากซีรอบที่แล้วคิดว่าจะทำให้ทีมเราดูน่ากลัวขึ้นไหม ก็คิดว่ามีส่วนครับ
I think yes, might be. Tá bom, uma resposta curta. Eu perguntei pra ele, citando ele como MVP da Ásia, né, nas grandes finais dele, se faz com que o time seja mais temido pelos outros times, mais respeitado de fato, e ele concordou, ele acha que sim. Twisted Mind surprised everyone winning the Mobile Masters ESL. Do you think teams now have more respect for you? เพราะว่าเราอะได้แชมป์จากที่เซาเปาโลมาคิดว่าจะทำให้ทีมอื่นอะกลัวเรามากขึ้นไหม ก็ผมก็ว่าไม่กลัวนะครับ ผมก็โดดทับผมกันยับเลยอะ I don't think they are scared of us or give us more respect because they all just jump to us. Huh? Yeah, what? Landing on their location. Ok. Perguntei pra ele, né? Eles foram os campeões aqui da primeira ESL, da primeira Mobile Masters. Eu perguntei se isso faz com que, de fato, os outros times respeitem eles. E ele falou assim que isso não importa, né? Só faz com que todo mundo continue olhando pra eles, mas não é só sobre respeito. Thanks so much for the interview. Agora a gente vai pros melhores momentos, minha família, pra gente, mais uma vez, relembrar tudo que aconteceu nessa última partida. That is Booyah for Twisted Mind. And now we are going to back our caster and listen to our analyze. Thank you and see you. Itu dia tadi quick interview dari Diamond. Kalau kata Diamond, ya gue nggak terlalu mikirin tim lain sih. Gue fokus aja sama tim gue, sama gameplay gue, kata dia. Benar, ya karena kalau mikirin tim lain itu udah tugasnya coach gitu loh. Iya nggak sih? Bener Lu dong. main yang bener dulu. Kalau tim yang Bener. lain rotasi segala macem, udah serahin aja. Nah ini momen tadi ya yang agak mahal dari EVOS Divine sehingga RRQ juga lumayan terbungkam nih di Benar. poin ini nih. Emang ini kan nggak bagus sebenarnya buat defense di sini tuh puyeng. Iya. Kecuali lu ngambil bagian high ground. Nih, RRQ harus tahu kalau main di kompon barusan, lu itu harus tetap ada yang di tebingnya satu pasang glue wall di sana buat ngamanin bagian dari angle atasnya. Iya. Kalau angle atasnya lu lepas kayak tadi Emgat dapat semua itu infonya. Bener. Nah, ini nih, perhatiin nih. Iya. Mulai overhitnya yang satu keluyuran ke depan. Iya, tuh. Duel satu-satu. Di luar zona lagi, ya kan? Itu tuh semangat rengket dikit lagi Buyah tuh emang tuh ya. Iya, benar. Kan ya agak sepele nih jadinya nih lumayan nih ya gara-gara ke bait satu orang dan dia ngira nih orang-orang yang tersisa sampai di kiri Beda-beda. tuh ada yang satu tim, ada yang sisanya lagi di sini dia culik. Itu maksud gua kayak Iya. emang disiplin Indonesia menurut gua belum nyampe di sana sih. Benar. Mau RRQ, mau EVOS, mau BTR belum nyampe di sana gitu. Ya, benar. Tapi tentu saja semata-mata kita ngoceh-ngoceh kayak gini ingin yang terbaik lah untuk kalian-kalian ini ya. Karena kalian tuh punya banget kesempatannya. Kenapa punya? Ya karena kalian yang main di sana gitu kan. Kalian yang main di sana makanya kalian punya banget kesempatannya. Kita juga punya kesempatan kita buat mengkritik permainan kalian sebenarnya. Betul, Semata-mata betul. buat kalian juga lebih terinspirasi untuk bermain lebih rapi lagi gitu. Iya, Bukan tanpa alasan, bro. Bukan tanpa alasan gitu kan. Kalian yang main udah pasti kalian yang Menentukan. kita lihat dan kalian juga yang menentukan Betul. mau permainan kalian seperti apa gitu ya kan. Dan tadi menurut gua agar tidak diulangi aja sih. Itu buat jadi pegangan. Oh tadi kita sempet dikit lagi bisa nih. Karena Kalahari itu salah satu map yang cukup emosional buat EVOS Divine. Siapapun eranya, Iya. siapapun era coachnya, siapapun era line up-nya itu momen Cukup yang emosional. emosional Kalahari itu. Ya, dan ini adalah Booyah tim stats kita. Dreki, Arvon, 3 Arvon masih seperti Ya. biasa. Ada Casey di sana, A124 cukup variatif kali ini. Tapi kalau kita lihat dari total eliminasi dan juga damage ya. Ini Diamond, Emang raser masa depan dia. Nggak heran kemarin dia jadi MVP, ya kan. Karena emang dia juga nih yang paling maksudnya menonjol gitu selain Wasana. Waktu di Surabaya, waktu selama di SEA kemarin.